Assalamualaikum. Halo teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oke, kita kenalan dulu. Aku Tia Ambarsari. Biasanya dipanggil Tia. NIM-ku 121210044. Aku adalah mahasiswi semester 4 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di program studi S1 Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nah, di samping kananku ini ada fotoku. Hehe. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan sebuah artikel ilmiah yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Minyak Atsiri. Di sini, aku mengambil artikelnya dari Science Direct. Judulnya ada di belakangku nih. Nggak kelihatan ya? Bentar. 1, 2, 3. Jeng. Ini judulnya. Judulnya adalah Effect of Process Variables on Heating Profiles and Extraction Mechanism during Hydrodistillation of Eucalyptus Essential Oil. Duh, belepotan ya bacanya. Sebelum lanjut ke pembahasan artikelnya, kenalan dulu yuk dengan dosenku. Nama beliau adalah Dr. Heri Septiakusuma, SSIMT. Biasanya dipanggil Pak Heri. Beliau merupakan salah satu dosen di Prodi S1 Teknik Kimia yang saat ini mengampu mata kuliah Teknologi Pengolahan Minyak Atsiri. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Airlangga pada tahun 2009 sampai 2013 yang ditempuh dalam jangka waktu 7 semester. Dilanjut dengan S2-nya di Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2014 sampai 2016 yang ditempuh dalam jangka waktu 4 semester. Selanjutnya, menempuh S3 di Institut Teknologi 10 November dan National Taiwan University of Science and Technology yang ditempuh pada tahun 2016 sampai 2019 dalam jangka waktu 6 semester. Beliau juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Teknologi Pengolahan Minyak Atsiri yang digunakan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa-mahasiswi yang tertarik terhadap pengolahan minyak atsiri. Oke, langsung aja ya. Di sini aku akan memaparkan mengenai jurnal Helian dengan judul artikel Effect of Process Variables on Heating Profiles and Extraction Mechanism during Hydrodistillation of Eucalyptus Essential Oil. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2021. Artikel ini dibuat oleh Elizabeth Laine Seron, Maria Teresa Jimenez Mungula, Aurelio Lopez Malo, dan Nelly Ramirez Corona dari Departamento de Ingeniería Química Alimentos y Ambiental, Universidad de las Américas Puebla San Andrés Solula Puebla 72810 Meksiko. 1. Introduction. Meningkatnya permintaan konsumen terhadap minyak atsiri dalam aplikasi pembuatan produk kosmetik, farmasi, dan industri makanan menyebabkan pasar minyak atsiri global semakin meningkat. Grandview Research INC memperkirakan bahwa pasar minyak atsiri global bernilai sekitar 3,4 miliar US dollar pada tahun 2015 dan pasar minyak atsiri Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh dari 4,8 miliar US dollar pada tahun 2019 menjadi 7,3 miliar US dollar pada tahun 2024. Meskipun terdapat berbagai metode ekstraksi untuk mendapatkan minyak atsiri, metode konvensional seperti distilasi uap, hidrodistilasi, dan water steam distilasi menjadi metode yang paling populer di dunia industri.
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai teknologi untuk ekstraksi minyak atsiri, seperti supercritical fluid extraction, ohmic heating acetate hydrodistillation, ultrasound acetate extraction, dan microwave acetate extraction telah banyak dieksplorasi. Seperti yang dilakukan Farhat et al. 2017, melakukan percobaan ekstraksi minyak atsiri rosemary dengan menggunakan 4 metode yang berbeda seperti steam distillation, hydrodistillation, microwave acetate hydrodistillation, dan solvent-free microwave extraction. Hasilnya menunjukkan ekstraksi minyak atsiri menggunakan metode hydrodistillation memerlukan waktu 180 menit. Sedangkan dengan metode solvent-free microwave extraction hanya memerlukan waktu 35 menit. Hasil serupa dilakukan oleh Karakaya et al. 2014 dalam percobaan ekstraksi minyak atsiri rosemary dengan menggunakan metode hydrodistillation dan microwave acetate hydrodistillation melaporkan bahwa waktu ekstraksi berkurang 65% saat menggunakan metode microwave acetate hydrodistillation. Terlepas dari semua berbagai metode baru dalam pengolahan minyak atsiri, teknologi baru itu tidak mudah diskalakan di tingkat industri karena tingginya biaya pemasangan peralatan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Dengan demikian, metode steam distillation dan hydrodistillation konvensional tetap yang paling banyak digunakan untuk ekstraksi minyak atsiri di industri. Metode hydrodistillation telah banyak digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri, seperti untuk mengekstraksi kulit jeruk, timi, rosemary, lavender, dan eukaliptus dalam berbagai jenis. Reyes Jurado et al. 2015 membahas mengenai konsentrasi minyak atsiri. Tanaman yang rendah membutuhkan ekstraksi kinerja tinggi untuk mencapai hasil yang lebih besar. Oleh sebab itu, terdapat minat yang besar dalam meningkatkan metode ekstraksi dan untuk mengoptimalkan parameter pemrosesan minyak atsiri. Hal tersebut dapat dicapai melalui pemodelan matematika. Metodologi permukaan respons biasanya digunakan untuk menentukan efek signifikan dari variabel proses yang berbeda pada respons minat bersama dengan kemungkinan interaksinya. Dalam pendekatan ini, persamaan polinomial kuadrat didasarkan pada analisis statistik desain eksperimental yang digunakan untuk menentukan kombinasi terbaik dari parameter operasi. Selanjutnya, peneliti yang berbeda telah menjelaskan kinetika ekstraksi minyak atsiri dengan menggunakan distilasi uap dan hidrodistilasi melalui model perpindahan massa. Ben Yusuf et al. 2002 telah memodelkan ekstraksi minyak atsiri ketumbar menggunakan distilasi uap melalui dua model difusi. Yang pertama dianggap hanya difusi di dalam pori-pori, sedangkan yang kedua menambahkan laju disolusi minyak dari fase padat ke dalam cairan pengisi pori-pori. Sofova dan Alexovsky 2006 juga telah menggunakan model matematika yang mempertimbangkan dua jenis partikel. Yang pertama, seluruh daun dengan sebagian zat terlarut diendapkan di dalam permukaan. Sedangkan yang kedua, partikel tanah dengan distribusi zat terlarut homogen di awal. Cerpa et al. 2008 juga telah mengembangkan model yang mempertimbangkan 3 tahap dalam proses ekstraksi. Yang pertama, minyak panas yang keluar dari trikoma kelenjar. Yang kedua, kesetimbangan uap cair pada antarmuka. Dan yang terakhir, perpindahan massa dalam fase uap.
Semua model yang telah disebutkan tadi bertujuan untuk menggambarkan mekanisme ekstraksi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti geometri, bentuk, kerapatan, kadar air, kandungan padat, volume air, dan lain-lain. Pengaruh pengadukan dan ukuran partikel pada ekstraksi dan laju ekstraksi juga telah dijelaskan. Seperti yang telah dinyatakan di atas, teknik distilasi uap dan hidrodistilasi tetap menjadi aplikasi industri yang paling banyak digunakan, terutama karena kematangan teknologi dan kemudahan dalam pengoperasiannya. Namun, teknik konvensional ini menghadirkan permintaan energi yang tinggi untuk produksi steam, sehingga ada minat yang besar untuk mengoptimalkan parameter operasi. Pengaruh lintasan aliran uap selama ekstraksi minyak atsiri dalam distilasi uap konvensional telah didiskusikan dalam Valderrama dan Ruiz 2018. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertukaran antara hasil dan konsumsi energi tidak serta-merta menyiratkan lintasan laju aliran uap yang konstan. Untuk sistem di mana sumber uap berada di luar, akan sangat mudah untuk menyesuaikan laju aliran uap seperti yang telah diusulkan oleh para peneliti tersebut. Namun, untuk sistem seperti hidrodistilasi, di mana produksi uap bergantung pada variabel proses seperti rasio padat cair, pengadukan, distribusi pemanasan, dan lain-lain, penting untuk menentukan bagaimana parameter tersebut memengaruhi hasil ekstraksi. Nah, selain itu, akan sangat membantu untuk menjelaskan efek dari parameter tersebut pada mekanisme ekstraksi melalui model matematis yang selanjutnya dapat digunakan untuk optimasi proses. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh rasio padat cair dan kecepatan pengadukan terhadap kecepatan pemanasan, laju pembangkitan uap, dan kebutuhan pendinginan, serta terhadap rendemen yang diperoleh selama ekstraksi minyak atsiri kayu putih melalui metode hydrodistillation dan kemudian membandingkannya dengan yang diperoleh untuk sistem dengan injeksi uap langsung, baik dari profil suhu dan kinetika ekstraksi dipasang pada dua model matematika. Yang pertama, model dinamis sederhana untuk mengevaluasi kecepatan pemanasan, dan yang kedua, model yang lebih kompleks yang menggambarkan tahapan ekstraksi untuk menjelaskan mekanisme fenomenologis terkait. Arti parameter model dibahas untuk kedua pendekatan itu. 2. Materials and method. Yang pertama, ada materials. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun eukaliptus atau biasa yang disebut dengan daun minyak kayu putih. Daun eukaliptus atau dengan nama Latin Eucalyptus urugrandis merupakan daun yang digunakan untuk diekstrak dan diambil minyak atsirinya. Daun ini dibeli dari Hierbas medicinales SADE CV dengan pemasok lokal di Puebla, Meksiko. Dalam treatmentnya, daun kering eukaliptus dipisahkan dari dahannya. Seluruh daun digunakan dalam ekstraksi steam distillation karena pengaturan sistemnya. Sedangkan untuk hydrodistillation, di mana sampel benar-benar terendam dalam air. Oleh karena itu, daun digiling di dalam penggilingan domestik selama 1,5 menit untuk memaksimalkan bahan tanaman dan area kontak dalam ekstraksi minyak atsiri. Nah, serbuk yang diperoleh menghasilkan ukuran partikel rata-rata sebesar 13 sampai 268 mikrometer, serta memiliki kadar air sebesar 0,02 sampai 6,37%. Nah, selanjutnya ada metode.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah ekstraksi minyak kayu putih dengan menggunakan injeksi uap langsung. Untuk metode yang kedua ada ekstraksi hydrodistillation minyak atsiri kayu putih dengan pemanas listrik, profil suhu, dan pembangkitan uap. Untuk yang ketiga ada indikator kinerja selama proses hydrodistillation. Selanjutnya ada analisis statistik. Kemudian dilanjut dengan pemodelan matematis hydrodistillation, dan yang terakhir ada chemical composition atau komposisi kimia. Oke, kita langsung aja ke metode yang pertama, yaitu ekstraksi minyak kayu putih dengan menggunakan injeksi uap langsung. Pada metode ini, dua pengaturan berbeda dengan injeksi uap langsung untuk mengekstraksi minyak atsiri dari daun kayu putih utuh digunakan sebagai dasar perbandingan. Yang pertama adalah sistem hidrodistilasi dengan uap langsung ke matrik basah atau HDS. Dalam HDS, uap dialirkan ke dalam tanaman yang dibasahi dengan rasio pada cair 1:0, 1:1, atau 1:2 gram per mili di dalam labu alas bulat layer 3. Bisa dilihat pada gambar, pada penelitian ini 100 gram daun kayu putih utuh diproses karena jumlah bahan tanaman dibatasi oleh volume sistem. Selanjutnya, daun kayu putih diekstraksi dengan sistem hidrodistilasi dengan pasokan uap langsung ke dalam skema peralatan HDS. Uap disuplai menggunakan generator uap bertekanan dengan laju alir uap berkisar antara 6,1 hingga 8,8 gram per menit. Selanjutnya, konsumsi energi dari ekstraksi daun kayu putih dengan skema peralatan HDS dihitung menggunakan tabel uap. Nah, untuk metode ini, proses ekstraksi berjalan selama 120 menit. Oke, lanjut ya. Pada pengaturan yang kedua adalah direct steam distillation dengan skema peralatan menggunakan bahan tanaman kering. Pada susunan kedua ini, dua labu dihubungkan secara seri, kemudian uap disuplai dalam labu pertama, yaitu labu dengan dasar bundar leher 3, dan kemudian naik ke labu kedua di mana tanaman kering terkandung. Dalam pengaturan menggunakan direct steam distillation dengan skema peralatan bahan tanaman kering, 100 gram dan daun kayu putih diekstraksi dengan lama 120 menit, kemudian energi konsumsi dihitung menggunakan tabel uap. Pada kedua kasus pengaturan ini, sebuah kondensor digunakan untuk memulihkan minyak atsiri melalui air dingin yang disirkulasikan pada suhu masuk kondensor sebesar 3 derajat Celcius, dan penerima kaca bertingkat digunakan untuk mengumpulkan minyak atsiri yang diekstraksi. Pada percobaan dengan menggunakan metode ini, semua percobaan dilakukan dalam 2 rangkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu ekstraksi hidrodistilasi minyak atsiri kayu putih dengan pemanas listrik, profil suhu, dan pembangkitan uap. Dalam metode hidrodistilasi konvensional ini dilakukan dalam labu alas bulat leher 3 dengan volume 3 liter yang kemudian dipanaskan oleh mantel pemanas dengan mengadukan 480 watt 60 Hz yang terpasang ke kondensor dan perangkap pengukur. Nah, langkah-langkah percobaan yang digunakan dalam metode ini yang pertama adalah
Daun kayu putih digiling sehingga menjadi sebuah bubuk kayu putih. Selanjutnya, 200 gram bubuk kayu putih dicampur dengan air suling dalam gelas kimia menggunakan 3 rasio pada cair yang berbeda, yaitu 1:1, 1:3, atau 1:5 gram per mili, dengan mempertimbangkan 3 kecepatan pengadukan yang berbeda, yaitu 0, 200, atau 400 rpm. Selanjutnya, terjadi proses ekstraksi dalam waktu 90 menit. Sama halnya dengan metode yang pertama, metode ini percobaan dilakukan dalam 2 rangkap. Pada percobaan ini, setelah proses ekstraksi selesai, maka volume minyak atsiri yang dikumpulkan dicatat pada waktu yang berbeda selama semua percobaan dengan membaca penerima kaca yang lolos. Setelah setiap ekstraksi, minyak atsiri yang diperoleh kemudian dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat, kemudian ditimbang dengan timbangan analitik, kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam botol vial gelap sampai analisis dilakukan. Untuk metode yang ketiga adalah indikator kinerja selama proses hidrodistilasi berlangsung. Dalam metode ini, hasil ekstraksi dinyatakan sebagai rasio persentase massa minyak atsiri yang diekstraksi terhadap massa jumlah sampel yang digunakan. Pada setiap proses ekstraksi, suhu yang berbeda akan dicatat. Suhu sampel di dalam labu, suhu tabung tempat uap naik selama pendidihan dan ekstraksi, dan suhu air pendingin masuk dan keluar di dalam kondensor. Nah, perbedaan suhu atau delta TC yang dicatat dalam sistem pendingin akan digunakan untuk menyelesaikan neraca energi dan untuk menghitung laju aliran uap untuk kondisi operasi yang berbeda. Untuk menghitung laju aliran uap untuk kondisi operasi yang berbeda, digunakan rumus di bawah ini, yaitu QC sama dengan MV dikali CPW dikali delta TC sama dengan lambda S dikali MS. Di mana QC adalah panas yang dipindahkan dari uap ke air pendingin. Sedangkan MV adalah aliran air yang berasal dari pemanas air, yaitu nilainya 3,30 kg per menit. CPW menunjukkan panas spesifik dengan nilai 4,18 kJ per Kelvin kilogram. Sedangkan delta TC adalah perbedaan suhu antara suhu masuk dan suhu keluar dari sistem pendingin. Lambda S adalah panas laten penguapan dengan nilai 2257 kJ per kilogram, sedangkan MS menunjukkan aliran uap. Untuk konsumsi energi pada setiap gram minyak atsiri yang diperoleh akan dihitung dengan menggunakan daya keluaran dari mantel pemanas dan waktu ekstraksi operasional. Nah, waktu operasional ini adalah waktu saat jumlah maksimum minyak atsiri telah diperoleh kembali karena waktu yang tersisa dianggap sebagai periode yang sudah tidak produktif. Adapun dampak lingkungan dari proses ekstraksi hidrodistilasi konvensional akan dihitung dengan menggunakan standar ECO indikator 99. Standar ECO indikator 99 inilah yang menjelaskan beban lingkungan total dari suatu proses dengan mempertimbangkan hasil analisis pada siklus hidup. Skala metode ini adalah dalam ecopoints atau PT, di mana satu PT atau titik itu mewakili 1/1000 beban lingkungan tahunan rata-rata penduduk di Eropa. Dalam hal ini,
Kontributor utama adalah jumlah air yang dibutuhkan selama proses untuk setiap gram minyak atsiri yang diperoleh dan konsumsi energi spesifik seperti yang dijelaskan pada persamaan di bawah ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Untuk metode selanjutnya adalah metode analisis statistik. Pada analisis ini, rancangan faktorial digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel proses ekstraksi, yaitu rasio padat atau cair dan kecepatan pengadukan selama proses ekstraksi hidrodistilasi eucalyptus essential oil. Nah, rancangan percobaan terdiri dari 11 percobaan yang ditentukan dengan rancangan faktorial penuh 2x3 dengan 2 ulangan titik pusat. Nah, eksperimen dilakukan dengan duplikat dan data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan Minitab 19. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, beberapa model matematis telah diusulkan untuk menggambarkan mekanisme yang mengatur perilaku proses, dan sebagian besar dari model tersebut mempertimbangkan pasokan uap langsung. Untuk itu, proses hidrodistilasi yang dibahas di sini, uap dihasilkan dengan memanaskan kandungan air di dalam tanaman di dalam labu menggunakan mantel listrik, sehingga profil pemanas berperan penting selama proses berlangsung. Nah, profil pemanasan dan kinetika ekstraksi dijelaskan menggunakan model dinamika orde kedua yang dilaporkan oleh Franco Vega et al. 2019. Untuk data eksperimen dipasang ke model dalam persamaan di bawah ini, di mana XT adalah variabel keluaran yang bergantung pada waktu, dalam hal ini kenaikan suhu di dalam bejana dan tabung, serta hasil yang diperoleh. Untuk QT adalah variabel masukan, dalam hal ini energi yang disuplai. Model dinamis ini memiliki 3 parameter. Yang pertama, K merepresentasikan penguatan akhir dalam keadaan tunak untuk setiap keluaran dengan menggunakan nilai awal sebagai referensi. Tekad merupakan keterlambatan respon. Konstanta, waktu efektif yang menunjukkan perubahan kecepatan. Model ini digunakan untuk menggambarkan kinetika ekstraksi dan profil pemanasan untuk mengidentifikasi waktu di mana penguapan dimulai dan kecepatan produksi uap. Selain itu, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh kecepatan produksi uap selama hidrodistilasi, data eksperimen juga harus disesuaikan dengan model yang dikembangkan oleh Cerpa et al. 2008. Nah, model Cerpa ini mempertimbangkan 3 tahap dalam proses ekstraksi minyak. Yang pertama, ekstudasi minyak termal dari trikoma kelenjar atau kandungan minyak di dalam bahan tanaman. Yang kedua, kesetimbangan uap cair pada antarmuka. Dan yang ketiga, perpindahan massa minyak dalam fase uap. Dalam karya ini, adaptasi ruang keadaan dari model Cerpa yang dikembangkan oleh Valderrama dan Ruiz 2018 dipecahkan untuk menggambarkan kinetika ekstraksi. Vektor, status X, dan input yang dimanipulasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Di mana X1 adalah G, yaitu massa minyak di dalam trikoma per massa tanaman segar. X2 adalah MOS, adalah massa minyak dalam lapisan berair. Dan X3 adalah MSDS. MSD adalah massa minyak yang terkumpul. Sedangkan U adalah S, adalah aliran volumetrik steam dalam cm3 per menit. Mengikuti persamaan kelima, mendeskripsikan representasi ruang keadaan pada persamaan di bawah ini. Semua parameter model diasumsikan konstanta kecuali koefisien perpindahan massa atau Kg yang bervariasi dengan aliran volumetrik steam.
Menurut persamaan Validharma dan Ruiz 2018, W adalah massa tanaman segar. KTR -1 adalah parameter yang mewakili konstanta kinetik ekstrudasi yang dapat didekati dengan kemiringan laju ekstraksi awal. Kg sama dengan 4,7 kali 10 pangkat 4 S min 74400 plus 31,4, di mana C bintang adalah kesetimbangan konsentrasi massa minyak yang bernilai 0,002 gram per sentimeter kubik. H mengacu pada ketebalan rata-rata bercak minyak, yaitu 115 kali 10 pangkat min 4 cm. Rho minyak adalah densitas cairan minyak atsiri, yaitu 0,983 gram per cm kubik. Sedangkan X1 adalah 0 adalah fraksi massa minyak awal di dalam bahan tambahan. X2 0 adalah massa minyak awal pada lapisan air. X3 0 adalah massa minyak awal yang dikumpulkan. Untuk metode percobaan yang terakhir adalah chemical composition atau komposisi kimia. Setelah minyak atsiri diperoleh dengan metode ekstraksi hidrodistilasi, maka komposisi kimianya dianalisis. Kromatografi gas Agilent Technologies 6850N Palo Alto, CA, USA yang dilengkapi dengan spektrometer massa Palo Alto, CA, USA digunakan untuk menganalisis komposisi kimia dari minyak atsiri, minyak kayu putih. Laju aliran gas pembawa atau helium ditetapkan pada 1,1 mili per menit. Sedangkan turunannya dipisahkan pada kolom silika terfusi HP5MS Agilent GNY USA dengan ketebalan film 30 mikrometer, 0,5 mm ID, dan 0,25 mikrometer. Injektor akan ditahan pada suhu 300 derajat Celcius dan akan dioperasikan dalam mode spilled 10:1. Temperatur kolom dipertahankan pada 60 derajat Celcius selama 2 menit dan kemudian dinaikkan menjadi 250 derajat Celcius pada 10 derajat Celcius per menit. Spektrum massa dari konstituen minyak atsiri dibandingkan dengan yang dilaporkan di Institut Nasional Standar dan Teknologi. 3. Results and discussion. Untuk result dan discussion yang pertama adalah pengaruh variabel proses terhadap efisiensi proses ekstraksi minyak atsiri kayu putih. Selanjutnya yang kedua adalah pengaruh variabel proses pada pembangkitan uap, laju pemanasan, dan kinetika ekstraksi. Untuk yang ketiga ada pengaruh variabel proses pada mekanisme ekstraksi. Dan yang terakhir adalah chemical composition atau komposisi kimia dari minyak atsiri kayu putih. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada tabel 2, menyajikan hasil yang diperoleh pada HDS dan SD, di mana kondisi terbaik dalam hal hasil adalah HDS dengan menggunakan rasio pada cair 1:2, yaitu mendapatkan hasil 0,27 sampai 1,06%. Dengan aliran uap 0,8 sampai 6,7 gram per menit. Selanjutnya, hasil terendah yaitu 0,01 sampai 0,63% diperoleh pada rasio padat atau cair yaitu 1:0 dan aliran uap 0,1 sampai 8,6 gram per menit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Franco,
Vega et al. 2019-2016 menunjukkan bahwa ukuran partikel dan agitasi memainkan peran penting dalam hasil dan laju ekstraksi selama ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro karena kondisi tersebut akan meningkatkan distribusi panas. Sampel bubuk dan 3 kecepatan pengadukan yaitu 0, 200, atau 400 rpm dievaluasi dalam percobaan ini. Nah, berikut ada tabel 3 yaitu memaparkan mengenai hasil minyak atsiri daun kayu putih, konsumsi energi, uap yang dihasilkan, delta T dalam sistem pendingin, dan standar eco indikator 99 untuk proses ekstraksi hidrodistilasi yang dipelajari. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil bahwa konsumsi energi spesifik dan eco indikator 99 yang dihasilkan setelah setiap ekstraksi. Untuk proses hidrodistilasi, hasil maksimum sebesar 0,01 sampai 1,19% yang diperoleh dari variabel proses percobaan E. Diproses pada kondisi uji agitasi tertinggi 400 rpm dan rasio pada cair 1:5 gram per mili. Nah, hasil ini lebih tinggi daripada yang diperoleh dalam pengaturan dengan injeksi uap langsung yang disajikan pada tabel 2. Sebaliknya, waktu ekstraksi dan persyaratan pemanasan maupun pendinginan akan lebih rendah dibandingkan dengan sistem HDS dan SD. Nah, selain itu, kondisi pengujian yang lebih buruk dari proses hidrodistilasi menghasilkan 0,1 sampai 0,6% yang diamati pada nilai antara rasio pada cair dan agitasi 1:3 gram per mili dan 200 rpm. Selama proses hidrodistilasi pada rasio pada cair 1:1 tidak ada minyak atsiri yang diperoleh. Nah, dengan demikian parameter kinerja seperti kebutuhan energi dan dampak lingkungan tidak dihitung karena hasilnya mendekati 0. Selanjutnya, untuk hidrodistilasi, analisis desain faktorial dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh variabel yang diuji pada hasil minyak atsiri. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa baik kecepatan pengadukan maupun interaksinya tidak berpengaruh nyata dengan ditunjukkan dengan nilai P lebih dari 0,1 terhadap rendemen yang hanya bergantung pada rasio pada cair yang digunakan. Model yang tidak dikodekan menjelaskan lebih dari 95% variabilitas data hasil maksimum diperoleh pada rasio pada cair 1:5 dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Yield di bawah ini. Dari hasil yang diperoleh, percobaan dengan rasio pada cair yang lebih tinggi, yaitu 1:5, adalah yang paling efisien dalam hal hasil. Tetapi, eco indikator mengambil nilai antara 0,3 sampai 16,9 dan 1,4 sampai 19,24 mpt per gram minyak atsiri. Karena konsumsi air yang tinggi dan kebutuhan energi. Namun, pada keuntungan yang jelas dalam dampak lingkungan dibandingkan dengan penggunaan HDS dan SD yang masing-masing 13,18 sampai 50,87 dan 13,82 sampai 78,17 mpt per gram minyak atsiri. Sebagaimana diketahui, pengaturan kondisi operasi harus mempertimbangkan hasil yang diperoleh, kebutuhan energi, kapasitas pendinginan, dan dampak lingkungan.
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengaruh variabel proses pada pembangkitan uap, laju pemanasan, dan kinetika ekstraksi. Pada tabel 4, menggambarkan bahwa parameter model dinamis pada persamaan 3 untuk laju pemanasan dan kinetika ekstraksi untuk setiap percobaan dengan metode hidrodistilasi. Nilai yang lebih rendah dari pemanasan bejana dan pemanasan tabung atau kecepatan pemanasan tinggi disukai oleh rasio pada cair yang rendah. Sebaliknya, nilai massa yang lebih rendah atau kecepatan transfer massa yang tinggi diamati untuk jumlah air tertinggi 1:5 gram per mili, yang sesuai dengan hasil tertinggi yang diperoleh. Seperti yang diharapkan, penundaan dalam proses ekstraksi meningkat dengan meningkatnya rasio pada cair. Nilai T tabung potong menunjukkan saat produksi uap dimulai dan beberapa menit kemudian tetes pertama minyak atsiri diperoleh. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu komposisi kimia. Analisis QCMS menunjukkan adanya 55 senyawa yang mewakili 90,98% sampel yang diperoleh dengan metode hidrodistilasi. Senyawa utama dari minyak atsiri daun kayu putih yang diperoleh disajikan pada tabel 6. Seperti yang diamati, 1,8 sineol yang juga dikenal sebagai eukaliptol merupakan komponen utama dari minyak kayu putih. Minyak kayu putih mengandung 1,8 sineol sebesar 41,6%. Komposisi serupa telah dilaporkan dalam literatur untuk minyak atsiri yang diperoleh dari varietas eukaliptus yang sama. Kulbeck 2014, Da Silva et al. 2020, Kulbeck et al. 2014 melaporkan bahwa 1,8 sineol 36,18%, alpha-pinen 17,45%, beta-pinen 0,28%, 4-terpeniol 0,33%, dan sepatulenol 1,87% merupakan komponen utama tertinggi yang terkandung dalam minyak atsiri kayu putih. Da Silva et al. 2020 juga melaporkan bahwa adanya 1,8 sineol sebesar 41,34%, alpha-pinen 27,66%, beta-pinen 0,18%, linalol 0,22%, C-terpen 0,25%, 4-terpeneol 0,8%, dan yang terakhir sepatulenol 0,38%. 4. Conclusion. Nah, kesimpulan pada studi ini yaitu pengaruh kondisi operasi untuk ekstraksi eucalyptus essential oil dengan metode hidrodistilasi pada indikator kinerja yang berbeda dievaluasi dan dibandingkan dengan yang diperoleh untuk sistem yang menggunakan injeksi uap langsung, yaitu HDS dan SD. Telah terbukti bahwa echo indikator EI99 dapat digunakan sebagai parameter kinerja global karena mempertimbangkan kebutuhan energi dan air untuk mendapatkan 1 gram minyak atsiri. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa parameter operasi yang dipilih sangat mempengaruhi laju aliran uap, mekanisme ekstraksi, dan hasil yang diperoleh. Efek dari kondisi yang dievaluasi pada kinetika ekstraksi dijelaskan dalam bentuk parameter dari 2 model matematika. Ini telah menunjukkan
bagaimana sejumlah besar uap yang dialirkan dengan laju rendah meningkatkan perpindahan massa dan laju ekstraksi. Hasil yang diperoleh memberikan dasar untuk pekerjaan penelitian di masa depan dan untuk mengoptimalkan proses ekstraksi minyak atsiri di mana profil pemanasan dominan seperti yang diperoleh melalui pemanasan gelombang mikro ataupun ohmik. Loh, tiba-tiba udah selesai aja nih. Gimana nih teman-teman? Apa kalian paham? Atau tambah bingung ya? Kalau dari aku sendiri sih bingung. Hehehehehe. Maaf ya kalau kalian tambah bingung. Sekian dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.